Masih di Kongko dan pasti kita masih bakal ngobrol lebih lanjut lagi barengan sama mereka-mereka yang memang punya keahlian luar biasa di bidang fotografi. Di Kongko, tempat nongkrong anak muda yang punya kreativitas tanpa batas ya. Kita masih ada Ko Budi, masih ada Mas Ayat dan juga Mbak Gendis. Boleh diminum loh, silakan. Ya. Ini punya saya agak mini sedikit, nggak apa-apa ya. Ini sesuai dengan kemampuan fotografinya, gitu kan. Kalau yang mereka gelasnya tinggi, ini yang mini aja gitu. Betul. Nah, kalau kita ngomongin fotografer zaman sekarang banyak banget gitu ya. Istilahnya anak-anak muda yang mereka punya hobi yang sama ngumpul tahu-tahu bikin foto work, tahu-tahu membuat label, mereka punya bisa membuat fotografi seperti itu. Nah, kalau dari Ko Budi atau dari Mas Ayat atau Mbak Gendis sendiri, ada gimana sih caranya bisa mempertahankan eksistensi di dunia fotografi? Ya. Kalau masalah eksistensi ini sebenarnya semua orang pinginnya eksis terus ya, maksudnya ingin terus berkarya. Tapi kalau istilahnya udah merasa, aduh, aku pinginnya cuma untuk buat foto-foto landscape yang ya kayak gini merasa puas gitu ya, akan berhenti. Tapi kalau kita masih merasa oh kurang puas, kurang gini, pasti terus akan menggali lagi. Tapi kebanyakan kan anak muda tuh kalau apalagi kalau udah di-upload di media sosial segala macam udah ngomong wah bagus keren gitu ya. Wah udah cukup kayaknya aku udah bisa banget kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau dalam dunia fotografi itu nggak ada batasnya untuk mengekspor segala macam itu nggak ada batasnya. Nggak bisa puas sampai di situ aja gitu ya. Justru kalau kepuasan itu kan kalau kita benar-benar yang kita inginkan itu dapat, itu benar-benar kita bisa puas gitu. Tapi kadang kan ya mungkin alamnya kurang bagus atau gimana udah diupload udah wah asik gini fotonya bagus gini udah puas. Ada mungkin kalau misalnya mau digali lebih lanjut ada yang lebih bagus lagi gitu. Harusnya gitu. Ya. Karena foto landscape tuh kita juga akan istilahnya melihat alam tuh nggak cuma alam ini bagusnya pas hari ini pagi apa sore, tapi kadang bulan apa gitu, pergeseran mataharinya gitu kan, lightingnya juga berubah semua. Oke. Jadi Mas saya ada yang mau tambah? Kalau saya benar apa yang katakan Ko Budi tadi, terus intinya inovasi. Ya, kita harus sering inovasi, terus Buat konsep-konsep baru. Iya, membuat sesuatu hal yang baru gitu, sehingga bisa menjaga eksistensi tadi. Dan jangan lupa tetap belajar terus gitu loh, karena nggak ada batasannya. Apalagi sekarang udah eranya digital, apalagi mau merambah ke dunia, misalnya ke dunia foto yang komersil gitu kan, misalnya seperti produk atau apapun. Nah, itu kan kita butuh banyak belajar lagi untuk itu. Inovasi jangan stuck dan mau puas gitu ya. Dan terus berkarya dengan inovasi yang baik. Kalau aku pribadi yang jelas bangga, banyak banget teman-teman fotografi yang baru-baru ya Pak ya di mana-mana dengan konsep yang bagus-bagus, inovasi yang baru-baru segala macam. Cuma satu aja sih sebenarnya pesan saya, jadi diri sendiri, berdiri di atas kaki sendiri dengan ini loh, yakin, benar tadi yang dibilang sama Ko Budi, harus yakin bahwa kita tuh bisa menciptakan sebuah karya yang bagus dan itu bisa buat bukan hanya eksistensinya aja sih gitu. Kalau eksis aja sih foto apa aja bisa dikeluarin ya, cuma kita harus bisa menghadirkan bahwa foto itu harus berbeda daripada berarti justru yang bilang karakter gitu ya. Iya, justru yang berbeda itu sebenarnya yang unik. Kalau banyak dulu tanggapan kok gitu sih fotonya, kok gini sih fotonya. Iya, daripada kita jadi follower, mending kita menjadi leader ya, menjadi leader. Nah, kalau bicara soal karakter tadi nih, kalau pasti setiap fotografer punya karakter masing-masing gitu ya. Nah, ini kalau ngomong soal karakter, apakah itu harus kita meluangkan waktu buat mencari karakter atau sambil jalan nanti akhirnya nemu nih, oh ternyata karakter kita seperti ini gitu, gimana? Kalau menurutku karakter itu akan keluar sendiri kok. Jadi setiap orang itu pasti punya ciri khas tanpa disadari karya-karyanya. Aku sebenarnya kalau bikin nggak mau kayak gini-gini, tapi tanpa disadari orang tuh nanti lihat yang audiens yang bisa lihat ini. Oh karakter gini-gini biasanya fotografer si A, karakter gini si B, si C gitu. Jadi nggak usah kita membuat karakter, tapi akan keluar sendiri itu. Karena pakai rasa tadi. Ya, pakai hati. Pakai hati. Ya paling enggak kan
harus punya idealisme. Iya. Ya. Ya, idealisme penting, dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya itu adalah sense of art. Sense of art. Sense of art itu bisa digali dari di luar fotografi pun, itu bisa digali banyak sekali. Kita bisa istilahnya menaikkan sense of art kita itu melalui media-media lain. Media, karena fotografi ini kan juga masuk dalam kategori seni rupa kan. Artinya kita juga bisa mempelajari dari seni-seni yang lain, kita visualisasikan dalam bentuk foto. Ini dari sense of art. Oke, rasa seninya gitu ya, Iya, munculnya. iya. Nah, kalau kita bicara soal profesional, tema kita hari ini ngomongin gimana menjadi profesional. Sebenarnya kalau menurut kalian sendiri, fotografer yang profesional itu harus yang seperti apa sih? Komunikasi. Jadi kalau sebenarnya profesional itu kalau menurut saya itu nggak harus kita harus berpakaian rapi atau gimana. Jadi yang menurutku profesional itu paling enggak kita harus membuat karya itu yang konsisten. Dalam arti jangan ini buat karya tuh bagus, tahu-tahu hilang atau gimana. Paling enggak kita berkarya itu konsisten dan nggak mau kalah dengan yang muda-muda yang semakin maju-maju ini. Kita harus punya rasa yang beda, dan itu dengan semakin banyak jam terbang kita semakin profesional dalam menghadapi oh cuaca gini aku harus motor gimana, kalau cuacanya begini aku harus motor gimana, kalau aku harus potret misalkan sungai apa danau apa laut aku harus pakai teknik apa, dan itu harus paling enggak kita dasarnya harus tahu sendiri. Dan juga kalau landscape itu sangat kuat hubungannya dengan alam, jadi otomatis kita harus mempelajari tidak cuma fotografinya tapi tentang ilmu alamnya ya kita pelajari juga, ya. Misalkan ini musim hujan, kalau di sana tuh hujan enggak, kalau di pantai itu timurnya dari mana, matahari terbit dari sebelah mana, Cahayanya gitu. cahayanya nanti gimana, nah itu otomatis akan apa ya, tidak cuma tekniknya aja tapi paling enggak kita secara tempat, secara geografisnya harus tahu. Oke. Profesional. Iya, Fotografer. bisa menjadi seorang profesional fotografer tadi benar. Apa yang dikatakan Pak Budi juga tadi itu adalah kita harus mempunyai dasar. Jadi dasar itulah kalau di dalam fotografi ada teknik dasar fotografi. Nah, kalau sudah bisa menguasai teknik dasar fotografi, lalu kita tambah lagi dengan sampai akhirnya kita ke yang memang akhirnya ke foto profesional tadi, menuju itu ya kita raih lah. Jadi jangan pernah pengen menjadi instan untuk menjadi profesional, kecuali ikut reality show gitu instan akan menjadi ya terlihat profesional akhirnya. Jadi intinya belajar tadi itu dan berinovasi ya seperti itu. Belajar terus, inovasi dan konsisten. Dan konsisten itu akan menjadi profesional. Tambahan dari Mbak Gelis? Teknik udah, semua udah. Bingung jawabnya. Ya kalau saya sih profesional, untuk ke fotografernya pribadi sih memang dia harus bisa belajar menghargai karyanya sendiri, karena kalau dia bisa menghargai dirinya sendiri, karyanya sendiri, maka dia juga akan bisa menghargai orang lain dan karya. Karena kan ya banyak lah yang suka itu lebih bagus, ini lebih bagus, ini jelek, ini. Kalau aku bilang tidak ada yang suka membanding, kalau aku bilang tidak ada foto atau sebuah karya yang jelek, tidak ada, karena semua dibuat dengan sense of art. Tinggal bagaimana diri kita aja bisa menghargai. Kalau kita udah bisa menghargai diri kita, udah bisa menghargai karya kita pasti bisa menghargai semua. Oke. Sip, nanti kita lanjut lagi dan pastinya kita masih bakal gali lebih dalam lagi tentang kita berbicara soal fotografi dan gimana sebuah foto bisa berbicara. Nah, ini agak susah nih. Gambarnya diam tapi kadang-kadang kita punya atau kita sempat dengar ungkapan foto-foto yang bisa berbicara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kongko, tempat nongkrongnya anak muda yang punya kreativitas tanpa batas.